Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Infitor ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat, insya Allah dibaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Hei manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Surat Al-Infitor ayat 6. Ini mengandung ancaman, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah kata tanya yang memerlukan adanya jawaban. Mengingat Allah menanyakan demikian, hingga ada seseorang dari juru bicara mereka menjawab bahwasanya Dia terperdaya oleh kemurahannya. Tidaklah demikian, melainkan makna yang dimaksud ialah, apakah yang memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang Maha Besar sehingga kamu berani berbuat durhaka kepadanya, dan kamu balas karunia-Nya dengan perbuatan yang tidak layak terhadap Allah. Hal yang semakna disebutkan dalam hadis yang mengatakan, yaqulullahu yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, Ibna Adama, ma gorroka bi. Hei anak Adam, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadapku? Ibna Adam, hei anak Adam, mada ajabtal mursalin? Bagaimanakah jawabanmu terhadap para rasul? Qara'a ibnu Umar hadhil ayata. Ibnu Umar membacakan firman-Nya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu
berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Al-Infitor ayat 6. Qala Ibnu Umar, lalu ia berkata, Ibnu Umar berkata, Gorrohu, dia terperdaya, terperdaya. Wallahi, demi Allah, jahluhu, oleh kebodohannya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim. Qala Qatadatu, ma gorroka birobbikal karim. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Syai'un, sesuatu. Al-Infitor ayat 6. Ma gorrobna adama, goiru hadal adwi asyaitoni. Yakni sesuatu tiada yang memperdayakan manusia selain dari musuh bebuyutannya, yaitu setan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Al-Infitor ayat 7. Yaitu yang telah menjadikanmu sempurna, tegak, mempunyai tinggi yang seimbang, dengan bentuk yang paling baik dan paling rapi. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Bisr an Busri bin Jahas Al-Qurasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bisr ibnu Jahsi Al-Qurasi, bahwa Nabi di suatu hari basoko yauman fi kafihi, bahwa di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah pada telapak tangannya sendiri. Fawadoa alaiha usbu'ahu, lalu meletakkan telunjuknya pada ludahnya itu. Kola, summa kola, seraya bersabda. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ibna Adama, hei anak Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi, mana bisa engkau selamat dari adabku? Aku telah menciptakanmu dari sesuatu seperti ini, hina seperti ludah ini. Sambil ditunjukkan ludah Rasulullah. Hatta idza sawaituka wa adaltuka, hingga manakala engkau telah kusempurnakan bentukmu dan aku jadikan engkau berdiri tegak. Masyaita baina burdaini, lalu engkau dapat berjalan dengan mengenakan sepasang kain burdahmu. Walil ardi minka waidun, sedangkan di bumi engkau telah mempunyai tempat kuburan. Pajamakta wa manakta, kemudian kamu menghimpun harta benda dan enggan memberinya. Mengumpulkan harta
kemudian enggan untuk memberinya, mengeluarkannya. Hatta idza balagotit taroqiyu, hingga manakala ruh sampai di tenggorokanmu, kulta, baru kamu katakan, baru kamu katakan, atasodaku, aku akan bersodako. Wa anna awanus sodakoti, maka di manakah masa untuk bersodakoh saat itu? Kapan? Di mana waktunya untuk melakukan sodako? Sedangkan ruhmu sudah berada di tenggorokanmu. Di akhir ayat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Fi ayyi suratim masya'a rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitor ayat 8. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mirip dengan ayah atau ibu atau paman dari pihak ibu ataukah paman dari pihak ayah, menurut apa yang dikehendakinya. Masya'arokaba. Penjelasannya yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairata anna a'robiyan ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sambil berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innam ro'ati waladat gulaman aswada wa inni ankartuhu. Istriku melahirkan anak laki-laki berkulit hitam dan saya mengingkarinya. Saya mengingkarinya, tidak mengakuinya. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lahu kepadanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaka min ibilin, kata Nabi. Apakah kamu memiliki unta? Qala, dia menjawab, na'am, ya. Qala, ma alwanuha. Beliau bersabda, apa warnanya? Humrun. Dia menjawab, merah. Qala. Beliau melanjutkan, menanyakan Rasulullah, fahal fiha min auroko? Apakah ada yang berwarna kehitam-hitaman? Anak unta itu. Qala. Dia menjawab, na'am, iya. Qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna huwa qala la'allahu ya Rasulullah yakunu naza'ahu irkun lahu. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza la'allahu yakunu naza'ahu irkun lahu. Dia menjawab, ya. Waktu ditanya oleh Rasulullah, apakah ada yang warna yang berwarna kehitam-hitaman? Dia menjawab, iya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menurutmu warna tersebut berasal dari mana? Dia menjawab, mungkin dari keturunannya ada yang hitam. Mungkin dari keturunannya ya Rasulullah ada yang hitam. Wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahada la'allahu yakunu naza'ahu irqun lahu. Begitu pula dengan anakmu, mungkin dari faktor keturunan juga.
Jadi ada yang berkulit hitam mungkin dari keturunan, ya, dari keturunan yang lainnya, keturunanmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 342 343. Hikmah dan pelajaran dari surat Al-Infitor ayat 6 sampai dengan ayat 8 adalah 1. Peringatan agar tidak tertipu oleh kelembutan Allah. Banyak manusia terperdaya karena Allah tidak langsung menyiksa atas dosa-dosa mereka. Padahal penangguhan itu adalah ujian dari Allah. Bukan berarti Allah ridho terhadap maksiat. Ya, ditangguhkan. 2. Kebodohan adalah sebab utama kelalaian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa yang memperdayakan manusia adalah kebodohan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 30, surat ke-33 ayat 72. Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim, lagi sangat bodoh. Maka ilmu dan kesadaran menjadi kunci keselamatan. 3. Allah Maha Penutup Aib. Fudail bin Iyad menyebutkan bahwa yang memperdayakan manusia adalah tirai-tirai penutup Allah. Nikmat ditutupinya aib justru seharusnya membuat kita malu, bukan semakin berani bermaksiat. 4. Nikmat penciptaan adalah bukti kasih sayang Allah. Nikmat Allah atas manusia tidak dapat dihitung dan tidak terhingga. Yang paling utama adalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yaitu bahwa Allah menciptakannya dari setetes air mani. Padahal sebelumnya ia bukanlah apa-apa. Allah menjadikannya sempurna anggota tubuhnya, tegak berdiri, seimbang anggota badannya, siap menerima kesempurnaan dengan pendengaran, penglihatan, akal, dan lain sebagainya. Allah membentuknya dalam rupa yang paling indah, menakjubkan, dan terbaik, serta memilihkan untuknya penampilan yang elok dan bentuk yang indah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin, surat ke-95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini semua menuntut kita untuk bersyukur dan taat kepada Allah, kepadanya, bukan malah membuat sombong. 5. Syukur diwujudkan dengan ketaatan. Bersyukur kepada Allah bukan sekadar ucapan, tetapi menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang tidak taat berarti tidak benar-benar bersyukur. 6. Manusia sering lalai mempersiapkan akhirat. Ayat ini mengingatkan bahwa dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat tempat pembalasan. Yang selamat hanyalah mereka yang mengisi hidup dengan amal soleh. Fa innal yauma amalun wala hisaba
Wagodan hisabun wala amala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata sahabat Ali. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh atau hikmah dan pelajaran adalah Allah Maha Pemurah sekaligus Maha Adil. Sifat Al-Karim, Maha Pemurah, jangan membuat manusia terlena. Sebab kemurahan itu bukan berarti bebas dari hisab. Pada akhirnya setiap amal akan dihadapkan kembali kepada Allah. Ibu-ibu para peserta bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala kehilapan dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.